Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Manusia terbaik adalah yang mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang dilalui, dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari pergaulan-pergaulan yang dilaluinya. Senantiasa membaca sesuatu dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk kepedulian kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah ditunjuk menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sehingga kita senantiasa menggunakan daya nalar kita, panca indera kita secara maksimal untuk membaca, dan membaca, sehingga kita senantiasa bisa mengambil pelajaran untuk mengevaluasi setiap yang kita lakukan dan kemudian memperbaiki diri untuk kebaikan kita di masa-masa selanjutnya. Kalau di materi pertama kemarin kita membahas tentang membangun jiwa dengan puasa, maka di sesi kedua ini hampir sama. Karena setelah jiwa-jiwa kita ini terbangun, tentu ada sebuah bangunan yang lebih indah yang terbangun dari situ. Apa itu? Membangun jamaah dengan puasa. Karena kalau jiwa-jiwa kita sudah berpuasa, jiwa-jiwa kita sudah bisa menahan diri masing-masing, jiwa-jiwa kita sudah bisa terkendalikan sedemikian rupa, maka insya Allah jamaah itu akan tertata dan terjaga. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, yang kita bahas pada materi kali ini hampir sama seperti materi yang kemarin, yaitu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang termaktub di hadis riwayat Bukhari, man lam yadda qaulan zuri wal amalu bihi wa jahlun falaysa lillahi hajjatahu ayyada'u ta'amahu wa sarabahu. Hadis ini sangat luar biasa, ya. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, perkataan yang sia-sia, dan berbuat kejahilan, berbuat kebodohan, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa dan lapar dahaga. Tidak butuh. Kamin sayyimin laisa lahu ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Karena ya banyak berpuasa tapi masih sering berkata-kata yang tidak berguna, bahkan cenderung kotor, cenderung jorok, cenderung menghasut segala macam. Yang kata-kata itu kadang-kadang kalau di zaman sekarang bisa kita wakili dengan jari-jari kita.
di WA, di status, dan segala macam. Ya, dengan kata-kata yang kotor itu, Masya Allah, luar biasa. Maka dari hadis ini ada beberapa yang harus kita hindari. Kita kadang-kadang menyepelekan orang, ya, dengan kata-kata yang tidak tersengaja. Melihat orang jalan, orang pendek jalan, tidak terasa lisan kita berucap, kok pendek sekali ya orang itu. Ada orang timpang lewat, nggak salah sama kita, lisan kita kadang-kadang dengan enaknya mengatakan, kenapa ya kakinya ya? Padahal itu pemberian Allah SWT. Sehingga dengan berpuasa yang sesungguhnya kita bisa menghindari diskriminasi. Tidak membedakan antara yang sempurna dengan yang tidak sempurna. Karena tidak ada ketidaksempurnaan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di YouTube itu ya, apalagi melihat tayangan-tayangan motivasi-motivasi itu masalah luar biasa. Ada kemarin saya lihat seseorang itu dilahirkan oleh Allah tidak punya kaki, bahkan hanya sampai paha saja. Tapi kerja kerasnya luar biasa, melebihi daripada orang-orang normal. Dia panggul itu gergaji mesin, dia panjat itu pohon sampai ke cabang-cabangnya, dan kemudian dia potong itu begitu rapi. Tidak sekedar itu, kemudian dia naikkan ke truk segala macam. Tidak menyerah dia. Bahkan kadang-kadang pekerjaannya lebih sempurna daripada orang-orang yang dikasih kaki tangan yang sempurna oleh Allah Ta'ala. Nggak boleh ada kata-kata diskriminasi, menyepelekan orang lain. Yang mungkin kita lebih gagah, yang mungkin kita lebih tinggi, yang mungkin kita lebih hitam rambutnya. Dan diskriminasi ini sering terlontar dari lisan kita, dari lidah kita. Masya Allah, sangat luar biasa. Maka sebarang siapa yang bisa mengendalikan ya, dua tulang lemas ini ya, yang di antara dua mulut ya, itu Masya Allah, dia akan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita diajarkan tidak boleh prejudis, memandang negatif pada seseorang. Melihat orang lain itu kalau sudah salah, tidak ada benarnya. Pokoknya sudah salah sekali, pokoknya kalau itu pasti salah terus. Tidak boleh. Tetap namanya manusia itu tetap ada salah dan ada benarnya. Karena itu adalah karunia yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang-kadang fujur, tapi ada takwa ini yang senantiasa mengendalikan diri kita. Ya. Sehingga walaupun kadang-kadang dia salah, apalagi sekali-sekali salah, pasti dia banyak betulnya juga. Yang banyak salahnya saja masih ada betulnya, kalau selama dia masih menjadi makhluk yang bernama manusia, bukan iblis atau setan yang senantiasa salah, dan bukan malaikat yang senantiasa dikaruniai kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menghindari bullying, mengejek, menghina, mengolok-olok, apalagi labeling, melabeli seseorang. Bukan anak kecil saja yang suka labeling itu. Kadang-kadang orang dewasa lebih kejam labelingnya kadang-kadang. Masya Allah, luar biasa itu. Apalagi yang keempat, jangan sampai kalau diskriminasi, prejudis, bullying itu kemudian tidak sengaja,
karena kebodohan kita belum tahu, dan kemudian ketika kemudian kita sudah tahu, kemudian kita perbaiki, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian hal-hal itu kemudian digerakkan oleh sebuah kedengkian, masya Allah. Na'udzubillahi min. Karena dengki ini memakan semua amalan-amalan kebaikan kita. Bagaikan api yang memakan kayu bakar. Sebanyak apapun pahala kita, sebanyak apapun amalan kita, kalau sudah ada dengki yang menyelip dalam dada kita, masya Allah, hilang semuanya. Karena dengan mudah itu kita menyalahkan orang yang tidak bersalah. Kita menghakimi orang yang sebenarnya baik-baik saja karena rasa kedengkian, karena rasa iri hati. Dan ini yang kemudian muncul keluarga yang kompak, ya. Tapi kompaknya dalam kesesatan. Kompaknya dalam menghalang-halangi cahaya Islam. Sampai kemudian diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana randa lahab wa mar'atu hamalatal khadab fi jidha hablum min masad. Karena penyakit hasad. Ya, merasa tersaingi. Sehingga tidak dikasih kesempatan kebenaran itu muncul. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, salah satu momentum penting dalam bulan Ramadan adalah menguatkan jamaah. Menguatkan jamaah dengan apa? Dengan menguatkan jiwa kita. Kalau jiwa-jiwa ini sudah bersih, jiwa-jiwa ini sudah tidak kotor lagi, jiwa-jiwa ini sudah jernih, aduh, enak itu. Kita saling topang, saling terima, saling tolong, saling membantu. Tidak ada yang ingin menjatuhkan orang lain. Kayak permainan panjat pinang. Sudah licin, begitu mau sampai, ada lagi yang melorotin ke bawah. Bagaimana enggak semakin melorot? Maka untuk menghindari 4 hal tadi, kita juga harus mengembangkan perilaku-perilaku yang positif. Kebiasaan-kebiasaan yang membangun jiwa kita. Yang pertama, kita biasakan menghargai pengorbanan orang lain. Menghargai usaha yang dilakukan oleh orang lain. Walaupun mungkin nggak sampai. Karena memang Allah menghargai proses, bukan hasil. Hasil daripada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu nggak sama. Ada yang banyak pengikutnya, tapi ada yang sendirian. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kaumnya ya keluarganya itu, timnya ya keluarganya itu, tetapi dia menjabatkan gelar apa? Mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak diceritakan, kaumnya banyak. Kemudian yang kedua, kita harus terbiasa melahirkan rasa peduli pada sesama. Oh, ternyata begini ya, rasa lapar itu. Tapi kalau kemudian bukanya selalu di lesehan nada, Pak Muslimin, Ustaz Muslim, bukan hari ini di lesehan nada, bukan hari berikutnya di lesehan merpati. Nggak sempat gitu rasa lapar ini. Sehingga pantas kalau kemudian rasa peduli, rasa empati, rasa simpati itu nggak muncul. Kali-kali ya nggak apa-apa ya kan. Kali-kali boleh lah. Masa suruh menderita terus. Kali-kali kita nikmati, oh ternyata begini. Berulang kali nggak apa-apa Pak Muhammad. Yang temennya nggak setiap hari gitu kan. Apalagi kalau kemudian diundang, nggak ada salahnya. Tapi kalau kemudian menghabiskan
yang kita cari sehari-hari hanya sekedar untuk memenuhi perut kita. Tidak akan muncul itu rasa peduli, tidak ada muncul itu rasa takwa dalam diri kita. La'alakum tattaquna semakin jauh dan semakin jauh. Masya Allah. Ya, sehingga kemudian puasa ini, yang kita harus menahan makan dan minum kita dari pagi hari, tidak sekedar menahan makan dan minum, menahan anggota tubuh kita untuk tidak berbuat dosa. Itu kemudian lebih menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri kita. Oh, ternyata masih ada yang lebih lapar daripada kita. Dan ternyata kita juga bisa lapar seperti mereka. Sehingga kemudian kita lebih bijaksana dalam memanage kekayaan yang kita punya. Makan, katakan. Ada istilah itu ya. Makan itu luar biasa fleksibelnya. Sedikit cukup, banyak juga habis. Makan. Sama juga dengan membelanjakan harta benda. Sebenarnya sedikit saja cukup sudah. Terpenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita bawa banyak dan kemudian mau kita habiskan, ya habis juga. Apa yang kemudian? Yang terpenting menahan diri, mengendalikan. Sehingga kita bisa membeli sesuatu yang betul-betul kita butuhkan. Karena kalau memenuhi kebutuhan kita saja sebenarnya nggak perlu banyak. Tapi kalau untuk memenuhi keinginan kita, seluruh bumi ini tidak cukup untuk memenuhi hajat-hajat dan keinginan kita. Ya. Ya. Lapar, haus, itu menimbulkan sifat yang pasti dari timbulnya rasa kekeluargaan. Allah, kasihan. Kemarin saya diceritain sama anak saya. Kebetulan dia pulang ke rumah mertuanya. Dia bilang mau nangis aku habis. Kenapa? Ada anak kelas 2 SD. Dia pulang ke rumah pisan saya. Ibunya kemana? Ke Arab Saudi. Bapaknya kemana? Tidak tahu kemana. Di saat anak-anak kita pulang untuk berhari raya dengan kita sebagai orang tuanya, ada anak-anak yang nggak tentu dia mau pulang kemana. Nggak jelas siapa yang memberikan baju, memberikan hadiah lebaran. Betapa kemudian puasa ini kita harus bisa menahan diri kita sehingga bisa berbagi dengan orang-orang seperti itu. Tidak sekedar berbagi dengan jiwa-jiwa yang memang meminta, tapi juga berbagi dengan lembaga yang memang kemudian bisa menyantuni banyak orang. Masya Allah. Nah, kalau kemudian jiwa-jiwa sudah tertata, hati-hati kita sudah terjaga, maka lingkungan akan menjadi lebih rukun, menjadi lebih aman, dan menjadi lebih damai. Dan itulah takwa yang dibahas panjang lebar kemarin oleh Ustaz Muslihun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa takwa itu? Takwa itu mencakup berbagai kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Termasuk untuk mendapatkan takwa ini dibiasakan para sahabat itu saling nasihat menasihati karena saking luar biasanya takwa itu. Pernah Umar bin Khattab itu minta dinasihati. Sahabat-sahabat yang lain, ya sahabat nasihati aku tentang takwa itu. Makanya diantarkan 5 dulu itu. Yang terakhir adalah muqarrabun.
berdekat-dekat diri pada Allah SWT. Baru kemudian kita bisa mendapatkan nilai takwa. Dengan membahas nilai takwa ini, Masya Allah biasa. Paling tidak ada 3 hal yang kita dapatkan dalam meraih takwa melalui puasa. Yang pertama, dari uraian tadi ya, sikap kritis dan peduli terhadap lingkungan sosial yang ada. Maka muncullah kemudian siapa itu? Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi. Muncullah Saifuddin Qutus. Ya, itu kenapa? Muncul dari situ. Peduli terhadap lingkungan sosial yang ada. Tidak rela dia saudara-saudaranya sesama muslim ditindas. Maka mereka muncul. Sehingga kemerdekaan bangsa Indonesia ini digerakkan oleh siapa awalnya? Digerakkan oleh para alim ulama. Bahkan ada itu sebelum adanya partai sudah ada partai sebenarnya. Pas partainya orang-orang muslim itu. Yang partai itu kemudian dibangun, digagas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Karena dasar puasa ini. Begitu Indonesia merdeka, mereka membubarkan diri. Karena tujuannya sudah sampai. Tidak ikut dia. Nikmati. Harus tumbuh sikap kritis. Sifat peduli terhadap lingkungan sosial. Sehingga itu kemudian memunculkan kita harus menjadi patriotisme. Bahasa nasionalisme. Menjadi pejuang. Yang siap berkorban. Yang siap tandang ke gelanggang paling depan. Kenapa harus peduli terhadap lingkungan sosial? Karena kesolehan pribadi tidak cukup. Ya, yang kedua itu. Harus ada keterkaitan antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Kita baik sendiri nggak cukup. Karena bagaimanapun kokohnya, tegaknya batu karang, kalau kemudian dihempas ombak setiap saat, maka dia akan tenggelam juga. Bagaimanapun kuatnya pribadi kita, kalau kita nggak bersama-sama jamaah, maka akan larut juga. Itu masalahnya. Sehingga dari 2 hal itu muncullah harus melahirkan jiwa-jiwa yang kreatif, jiwa-jiwa yang inovatif. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragata fansab wa ila rabbika farghab. Tidak mau dia tinggal diam, berpangku tangan, enggak ada. Enggak ada kampusnya orang yang sudah lulus puasanya kemudian dia diam membeku. Dia siapa yang diam membeku akan dilindas oleh waktu. Ya. Orang yang sudah mendapatkan hasil puasa itu kreatif, inovatif, selalu ingin ada proses, walaupun hasil Allah SWT yang menentukan. Kenapa begitu? Kan kita yakin ya kan, bahwasanya semua ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Maka rugi kalau kemudian kita tidak beribadah. Semua hasil kerja di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Apalagi di malam-malam Lailatul Qadar. Rugi kita di malam-malam Lailatul Qadar kemudian kita enggak bekerja, tidak beramal, tidak berusaha mendapatkan pahala, tidak berusaha mendapatkan ide kreatif, ide inovatif yang itu lebih besar daripada 1000 bulan. Mestinya kalau kita tertantang dengan berlipat gandanya pahala ini, kita akan lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya menjelaskan bahwa setelah orang beriman melaksanakan ibadah puasa dan amalan-amalannya harus menyikapinya dengan 2 makom.
supaya tetap berkreasi, supaya tetap berusaha memperbaiki diri. Apa dua makom itu? Satu khauf dan satunya raja. Satunya ada takut. Takut. Jangan-jangan ibadah saya belum diterima oleh Allah. Jangan-jangan kerja saya ini belum maksimal. Maka kemudian ada sifat raja, berharap. Mudah-mudahan diterima. Bagaimana sikap raja ini kemudian manifestasinya? Dengan memperbaiki. Diperbaiki lagi. Kayaknya kurang khusyuk dari tadi malam. Diperbaiki lagi. Mungkin perlu tidur siang. Ditambah tidur siangnya. Mungkin kemarin masih begadang. Ngomong sana, ngomong kiri, ngomong dari selatan sampai ke utara lagi, putar ke timur lagi, putar ke barat lagi, sehingga kemudian tidurnya yang harusnya jam 10 sudah tidur, ini sholat lainnya jam 2:30 dimulai, jam 2 baru tidur. Ya gimana bisa khusyuk? Bagaimana bisa maksimal? Ustaz, itu ada pondok mulai dari Isya, Ustaz. Mulai dari Isya sampai menjelang sahur. Karena 8 juz dia 8 jam dia sholat lain dan khatam 30 juz. Mereka bisa, Ustaz. Nah, kenapa kita nggak bisa? Karena memang bukan masalah istirahatnya tadi yang kurang sebenarnya. Masalah bagaimana motivasi yang mengiringi istirahat kita itu. Walaupun kita terlambat tidur, tapi kalau sebelum tidur itu memang perjuangan yang kita pikirkan, bahkan kita ngantuk. Tapi kalau kita terlambat tidur, lagu yang dipikirkan. Sambil nonton YouTube, kemudian dia ditonton sama YouTube. Ketiduran. Bagaimana orang ketiduran bisa doa nggak ini? Belum tidur. Nggak bisa doa, bagaimana? Nggak cukup ya kan? Kita doa tidur saja itu nggak cukup. Masih ada niat. Apa itu dalam kita? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya Allah. Sepanjang hari kami sudah bekerja hidup bersama ya Allah. Sekarang saya mau tidur sebentar ya Allah untuk mendapatkan energi supaya nanti bisa bermesraan denganmu ya Allah. Kan gitu mestinya. Tambahin apa itunya. Sehingga kadang-kadang alarmnya belum bunyi sudah bangun duluan. Karena ada alarm dalam hati kita, masalahnya sudah bangun pikirannya alarmnya belum bunyi ini. Oh kalau gitu saya nunggu alarm lagi deh. Ketika alarmnya bunyi gak terbangun. Masya Allah ya. Maka hendaknya masing-masing orang berpuasa itu bisa menjadikan puasanya benar-benar sebagai ibadah yang agung dan dapat membawa inspirasi bagi individu, keluarga, institusi, dan umat-umat secara keseluruhan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Semakin mendekati hari raya, ya, semakin menegangkan. Masya Allah. Kenapa semakin menegangkan Pak? Soalnya baju anaknya belum dapat. Ongkos pulang kampung belum cukup. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Maka hendaklah tadi itu kita bisa jadikan puasa tadi. Puasa untuk membangun jiwa, puasa untuk membangun jamaah. Sehingga Id kita bisa betul-betul mendapatkan kemenangan. Seorang fuqaha mengatakan, Abu Yazid, laisal Id liman labisal jadid wala liman akalal qadid walakinal Id liman ta'atu Yazid wa khafal wa'id. Bukan dinamakan Id bagi orang-orang yang sekedar berbaju baru saja. Dan bukan orang yang makan dendeng yang enak saja itu yang Id.
Siapa yang mendapatkan kemenangan itu? Orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang yang bertambah ketaatannya dan bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemari selesai puasa ini kita tetap berpuasa. Sehingga jiwa kita tetap terbangun, sehingga jamaah kita semakin lama semakin kokoh dan kuat. Pertama, kita harus tetap berpuasa, makan. Tidak sembarang makan. Apalagi semuanya dimakan. Naudzubillah min dzalik, ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghindari yang syubhat. Apalagi yang sudah pasti haram. Hindari betul. Baik dalam hal materinya maupun dalam cara memperolehnya. Tidak boleh kita karena kemudian lapar menghalalkan segala cara. Ya. Konon ada cerita seorang yang ingin niat haji, kemudian dia tidak jadi haji, tapi dimimpikan oleh seorang ulama besar, dialah yang kemudian mendapatkan pahala haji mabrur. Pekerjaannya hanya tukang sol sepatu. Setiap hari dia bekerja dan menabung supaya bisa haji. Begitu dia mau haji, ya, istrinya menangis. Sedang hamil istrinya. Karena mencium bau makanan yang sangat harum dan dia sangat ingin sekali makan itu. Dicari lagi bau makanan, ketemu di rumah seorang janda. Ibu, boleh nggak saya minta makanannya, Bu? Istriku lagi ngidam, Ibu. Oh, enggak boleh, Tuhan. Kok pelit sekali, Bu? Enggak, masalahnya ini makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi Tuhan. Oh, enggak ada makanan yang seperti itu. Kalau halal bagi Ibu, mesti halal bagi kami. Enggak, Tuhan. Makanan ini halal bagi kami, tetapi tidak halal bagi Tuhan. Cerita punya cerita, yang dimakan adalah bangkai, karena dia tidak bisa mencuri dan tidak mau mencuri. Bangkai dia makan, saking tidak ada, dan anaknya sudah kelaparan. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya kemudian dia gagalkan itu dia hajinya, seluruh biaya hajinya kemudian dia infakkan ke ibunya. Nah, itu dimimpikan oleh seorang ulama besar, ya. Orang ini yang mendapatkan pahala haji mabrur. Masya Allah, ya. Nangis kita kalau membaca seperti itu. Maka dalam hal berusaha, dalam hal bekerja, supaya kita terhindar dari cara yang subhat ini, ya, apalagi haram, ya kita berusaha disiplin dalam berusaha disiplin dalam bekerja, berusaha tepat waktu, dan selalu bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik yang kita punya. Tidak sekedarnya yang terbaik, semampu kita, sehingga gaji yang kita terima berkah, sehingga gaji kita yang kemudian menjadi makanan kita, minuman kita sehari-hari yang dibelanjakan oleh istri kita, itu bisa menambah kekuatan kita untuk berjamaah, kekuatan kita untuk beribadah, kekuatan kita untuk berbuat baik, dan berbuat baik. Kadang-kadang seperti itu. Apa lagi yang harus kita berikan kepada lembaga ini? Kemudian puasa mata dan pikiran. Usahakan tidak jelalatan, tidak kepo. Ya, tidak kepo. Apalagi mata keranjang. Mata kok sampai keranjangan, Pak? Saking besarnya. Allah. Pergunakan mata dan pikiran kita secara bijaksana.
Tidak begadang kecuali untuk hal-hal yang berguna. Contoh, membuat rencana pembelajaran yang baik. Kalau guru ya kan, ini begadang. Begitu ditagih sama kepala sekolah rencana pembelajarannya nggak ada. Oh, belajarnya untuk apa? Atau buat rencana kerja yang representatif. Ya, yang representatif. Besok kalau pas mau pemilihan kepala amal usaha Pak Muhammad, bikin aja dulu. Bikin apa? Bikin lomba dulu. Lomba membuat karya tulis. Apa rencana Anda terhadap gitu ya? Terhadap MTS integral. Boleh kalau itu. Dan harus begadang. Bahkan Imam Syafi'i ketika menulis sebuah ilmu, dia tidak sholat lail, Pak. Karena menulis ilmu, tak sholat lail ya. Karena itu lebih penting untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang ketiga adalah puasa laku dan pergaulan. Hati-hati dan waspada selalu. Jaga kata dan jaga sikap. Jangan sampai menyinggung perasaan saudara kita. Makanya diusahakan dipikirkan dulu sebelum dikatakan. Terbiasa. Membawa catatan kecil seperti Ustadz Muzakir itu. Terbiasa. Saya juga enggak terbiasa, belum terbiasa. Bawa catatan kecil. Perlu agenda. Ya, nanti apa ya yang saya sampaikan? Karena luka karena pedang dapat diobati. Luka karena lidah kadang-kadang dibawa sampai mati. Ya Allah. Maka kadang-kadang mengalah itu lebih utama daripada selalu mencari menang tapi membuat kita bimbang. Kenapa membuat kita bimbang? Karena kemenangan kita itu bisa jadi membuat persatuan terpecah belah. Minimal jadi retak. Itu hati-hati teman-teman kita. Lebih baik merangkul daripada memukul. Dan memaafkan itu lebih tentram hati kita daripada senantiasa menyimpan dendam di dalam dada. Maka ikhwan fillah, bukti nyata hasil puasa kita adalah timbulnya apa? Tenggang rasa. Karena tenggang rasa inilah yang akan menguatkan persatuan kita. Mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama jamaah. Maka kita harus senantiasa terbiasa saling menghormati dan saling menghargai. Kalau sudah kerja teman kita, kalau sedang infeksi, ya mengawasi kerja teman kita, biasakan pujian dulu yang disampaikan. Basiro dulu, baru wanadiro. Yang baik disampaikan baru. Tetapi kayaknya ini perlu. Tetapi kayaknya ini perlu diperbaiki. Maka di TK itu ada kata-kata sakti. Di TK itu. Apa itu? Yang pertama tolong. Yang kedua maaf. Yang ketiga terima kasih. Maaf deh, tolong buang sampah di tempatnya ya. Setelah sudah dibuang sampah di tempatnya, terima kasih telah berbuat kebaikan. Apresiasi yang kita dulu. Jangan kemudian datang, ini salah ini. Orang itu walaupun salahnya gimana pun, kalau sudah dikasih salah duluan, naik darahnya ke kepalanya. Tapi kalau sudah kita puji dulu, kita apresiasi dulu. Dan ini kita sama-sama belajar. Ya. Kita sama-sama belajar. Hasil daripada puasa kita. Lebih baik memuji daripada mencaci maki. Dan ini yang paling kita jaga. Walaupun benar ya kan. Apa itu? Tidak boleh berlebihan dalam berbicara. Dan tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan. Kalau sudah ngomong orang dua, sudahlah kita tinggal pergi aja, nggak usah ikut duduk. Ada apa ya?
Nggak usah kepo-kepo. Karena kepo ini yang bikin masalah kadang-kadang. Ya. Kemudian yang paling kita utamakan adalah senantiasa berusaha mencari kelebihan-kelebihan saudara-saudara kita. Sehingga ada alasan kita untuk melihat diri kita ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi karena ada yang lebih baik daripada kita. Ini yang terakhir. Apa itu? Hindari perdebatan. Karena kalau sudah berdebat nih, Masya Allah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai debat itu adalah orang yang mempertahankan pendapatnya masing-masing, walaupun sama-sama benarnya. Sama-sama benarnya ini. Kalau sudah sama-sama benarnya kan mestinya kan ditambah aja, disinkronkan, dikoordinasikan sehingga kemudian kebenarannya hakiki. Jangan diperdebatkan. Kenapa? Tidak jarang saat berdebat seseorang tidak bisa mengontrol emosinya. Saat mempertahankan argumennya yang dianggap benar, kemudian berdampak buruk dan menimbulkan kegaduhan, percekcokan, pertengkaran, bahkan kadang-kadang sampai ke perkelahian. Kalau gitu kuat-kuatannya, mana yang kuat? Dus. Ini yang kuat, katanya. Yang dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak mulia. Ya, rumah ketiga itu, yang paling tinggi di surga itu disediakan untuk orang-orang yang berakhlak mulia. Tidak suka berbuat gaduh, apalagi sekedar mencari sensasi. Supaya menarik perhatian. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tidak terasa ya, Ramadan sudah mau berakhir. Sekarang tanggal 27. Mudah-mudahan madrasahnya Allah bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya di hari-hari akhir. Ya, ada undangan, tidak ada undangan, ada yang ngundang sesungguhnya. Pengundang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya tetap hadir seperti ini sampai menjelang akhir-akhir detik-detik Ramadan. Ya. Karena ketika tiba akhir dalam malam Ramadan, langit, bumi dan malaikat menangis. Karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat kemudian bertanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan ini doa dikabulkan dan sedekah diterima. Dan kebaikan-kebaikan dilipat gandakan dan siksaan dihentikan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, bagaimana bisa seseorang mukmin tidak meneteskan air mata ketika berpisah dengan Ramadan, sedangkan dia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi dengan Ramadan ini. Apa kita sudah yakin kita sudah diampuni oleh Allah SWT? Apakah kita sudah yakin bahwasanya takwa itu sudah ada di kantong-kantong kita, di dada-dada kita? Pada Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, ba'udha man adraka Ramadan falam juga Allah. Dibenci orang-orang yang sudah
hadirkan Ramadan di hadapannya. Sudah berjumpa dengan Ramadan. Kemudian falam juga ternyata dia belum terampuni karena tidak merasa bersalah di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada evaluasi dari tahun ke tahun. Ikhwan fillah, saat puasa tiba, jiwa raga terjaga, menahan lapar dan dahaga, menahan diri berbuat dosa. Sikap mulia menghias langkah-langkah kita. Lidah terjaga dari yang sia-sia karena kita berzikir dan membaca Al-Quran. Tenggang rasa menjadi buah. Semoga jamaah tertata dan terjaga. Zakat fitrah sudah hadir sebagai pertanda. Hati bersih dari serakah. Dan berbagi adalah buah utamanya. Memberi itulah yang menguatkan ukhuwah kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bulan Sabit mulai menyapa jiwa-jiwa yang masih dahaga dan air mata ini belum habis tertumpah. Semoga takwa itu bisa tersimpan dalam dada kita. Belum habis terai kata mengiba merayu yang maha kuasa. Bulan Ramadan sudah di ufuk senja. Semoga kita masih bisa berjumpa. Maka mari kuatkan doa dan asa kita. Siapkan rencana-rencana untuk bersua kelak kalau memang kita bersua. Bulan mulia dan penuh berkah, penuh rindu menggapai cintanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.